Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Jadi sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Wahyu Sansura Pratama. Saya Elma Maria Teneza. Saya Atta Aulia Sapa. Saya Ketua Cara Zain. Jadi di episode kali ini kita bakalan membahas tentang cyberbullying yang sekarang sering terjadi di media sosial. Menurut kalian, kenapa sih cyberbullying itu sekarang semakin sering terjadi? Menurut aku sih karena di media sosial itu bikin orang tuh lebih mudah berkomentar secara spontan tanpa berpikir panjang. Jadi karena mereka tuh berkomunikasi lewat media sosial gitu dan identitas mereka itu nggak tersebar luas secara langsung gitu, terpapar secara langsung gitu. Jadi mereka tuh lebih gampang gitu buat berkomentar gitu. Bener banget nih, apalagi kan sekarang tuh kayak banyak banget orang-orang tuh kayak cari perhatian di media sosial kayak gitu kan. Jadi tuh kadang mereka sengaja komentar yang negatif, komentar-komentar yang pedas, atau bahkan bisa menghina di kolom komentar kayak gitu lewat media. Itu tuh demi mencari sensasi yang lucu, padahal itu tuh sendiri tuh kayak gak semuanya tuh bisa menganggap lucu kayak gitu loh. Dan justru itu tuh yang bahaya teman-teman. Jadi padahal komentar seperti itu tuh yang bisa membuat korban itu merasa kehilangan percaya diri, bahkan bisa stres. Aku setuju nih. Bahkan ya ada korban yang akhirnya itu takut untuk membuka media sosial karena terlalu sering menerima komentar-komentar negatif ya. Iya, dan kadang tuh orang lain tuh malah menganggap itu tuh hal yang biasa. Padahal buat korban itu dampaknya itu besar banget. Oke. Terus ya, bener juga sih yang dikatain Elma, makanya tuh kayak dari kita sendiri tuh harus sadar terhadap apa yang kita lakuin di sosial media, karena kadang yang kita anggap lucu tuh belum tentu lucu di orang lain kayak gitu loh. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologi ya, ada teori yang namanya social learning theory dari Albert Bandura. Nah, menurut teori ini tuh seseorang bisa belajar dari melihat perilaku orang lain. Ya, jadi kalau misalkan seseorang itu sering melihat komentar jahat di media sosial, lama-lama dia juga akan menganggap hal tersebut itu menjadi sesuatu hal yang normal. Ya, apalagi itu lingkungan digital itu tuh emang sangat mempengaruhi cara orang tuh berperilaku. Iya, apalagi kalau pelaku cyberbullying itu kayak nggak dapat hukuman atau konsekuensi, terus dibiarin aja nih ngelakuin hal-hal kayak gitu di media sosial. Itu tuh nanti yang ada kayak orang-orang yang lain tuh kayak ikut-ikutan pada ngebahas atau ngebela dia kayak gitu loh. Benar nih. Jadi media sosial itu sebenarnya bisa membentuk kebiasaan seseorang baik positif atau negatif gitu ya. Makanya kan kalau misalkan kita itu sering melihat konten toksik nih, atau misal konten-konten yang memang itu tuh negatif, padahal tanpa sadar itu kita juga bisa terbiasa dengan perilaku negatif itu. Misal kayak orang sering menertawakan orang lain, misal maaf nih ya, ada mungkin yang disabilitas atau apa gitu kan. Kadang di konten tersebut itu ada salah seorang itu yang menertawakan disabilitas itu, kadang kita juga tanpa sadar itu ikut menertawakan gitu. Nah, padahal secara nggak langsung itu mungkin kita juga sudah melakukan cyberbullying tersebut. Nah, iya benar banget. Tapi justru sebaliknya ya teman-teman, kalau misal lingkungan digital itu lebih positif, lebih banyak kita tuh mengonsumsi konten-konten yang positif gitu, itu tuh orang juga tuh akan lebih terdorong buat bersikap baik juga gitu. Kalau kita lihat di media sosial ya, sebenarnya juga udah banyak contoh kasus cyberbullying yang terjadi itu. Salah satunya itu kasus Timothy, yaitu penyandang disabilitas yang sempat mendapatkan banyak komentar negatif dari netizen. Nah itu aku juga sempat lihat tuh kasus itu, malah banyak orang yang menjadikan kondisi disabilitasnya itu menjadi bahan candaan. Dan juga banyak kasus-kasus lainnya nih selain kasus Timothy ini yang aku lihat dari media sosial itu, seperti misalnya ada cyberbullying terhadap bentuk tubuh atau badan seseorang seperti itu. Ya, aku juga lihat itu kasus yang itu tuh, dan menurutku itu tuh hal itu menunjukkan bahwa masih banyak banget orang di media sosial tuh yang menggunakan media sosial tuh empatinya tuh masih kurang banget gitu. Benar banget tuh kata Elma. Kadang orang tuh merasa komentar di sosial media mereka nggak bercanda, tapi belum tentu semua orang tuh menganggap bercandanya itu tuh lucu atau bahkan bisa merusak mentalnya orang lain, teman-teman.
Nah iya nih benar banget. Padahal ya setiap orang itu pasti pengen dihargai ya, dan termasuk juga penyandang disabilitas itu. Jadi selain dari kasus Timothy itu nih ya teman-teman, sekarang yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus cyberbullying di media sosial itu. Salah satunya yang saya temuin adalah kasus perempuan penyandang disabilitas yang menggunakan motor modifikasi roda 4. Di video itu dapat kita lihat banyak orang-orang yang bukan yang mendukung, malah banyak komentar merendahkan. Bahkan saya itu melihat di penggalan-penggalan video yang ada di media sosial itu, orang atau perempuan yang penyandang disabilitas ini merasa sangat dirugikan dengan adanya video-video tersebut, karena dari adanya video itu bisa berdampak ke hal lain, seperti berdampak ke mental anaknya, mental keluarganya. Jadi bukan hanya mengganggu atau bukan hanya merendahkan dari ibu ini saja, tetapi juga bisa merendahkan seluruh anggota keluarganya seperti itu. Ya, aku setuju banget tuh sama Tati. Padahal motor modifikasi itu membantu dia supaya dia tuh bisa beraktivitas secara mandiri gitu dalam sehari-hari gitu. Tapi malah dihujat gitu sama netizen. Nah itu dia, kayak kadang tuh orang-orang tuh cuma fokus ke perbedaan antara dirinya dia sendiri sama orang lain tanpa dia tuh mengetahui tentang perjuangan orang lain kayak gitu loh. Benar juga ya. Jadi dari kasus itu kita bisa lihat kalau kurangnya empati itu bisa menjadi salah satu penyebab cyberbullying. Terus ya, kalau menurutku sendiri nih, remaja sama mahasiswa itu jadi kelompok yang paling rentan terkena cyberbullying, karena di masa-masa atau fase-fase itu tuh seorang remaja sama mahasiswa tuh banyak banget gunain media sosial, apalagi kadang tuh emosional setiap orang tuh kan berbeda-beda ya. Jadi tuh kayak gampang banget, ada yang gampang banget kehasut, ada yang gampang banget buat ngikutin komentar yang gak baik kayak gitu. Nah sedangkan kalau perbuatan kayak gitu tuh udah baik kayak gitu loh. Dan apa ya, biasanya tuh di media sosial interaksi mereka itu sangat tinggi ya. Jadi memungkinkan munculnya konflik atau komentar negatif juga jadi lebih besar. Ya betul. Terus juga di usia remaja juga emosi itu masih terus berkembang gitu kan teman-teman. Jadi kadang respon yang diberikan itu masih impulsif. Jadi belum sepenuhnya benar gitu. Ya, aku setuju banget sih. Karena di usia itu juga orang tuh lagi mencari jati diri, dan jadi komentar negatif itu bisa lebih mudah mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Karena ya di usia kita sekarang juga gitu, kita kalau misal lihat di medsos gitu, terus misal konten kita dihujat gitu, itu tuh benar-benar mempengaruhi kesehatan mental kita, karena kita lebih jadi sedih gitu, murung gitu, bahkan kepikiran, overthinking gitu. Mungkin ya, makanya nih teman-teman, sebenarnya tuh kayak edukasi tentang cyberbullying itu sangat dibutuhkan buat semua orang. Jadi kayak semua orang tuh bisa sadar akan dampaknya cyberbullying itu ternyata enggak bagus itu dan bisa merusak mental orang lain gitu guys. Nah, kalau menurut kalian nih, cara apa sih yang paling efektif buat mengurangi cyberbullying? Kalau menurut aku sendiri itu mulai dari empati sih. Sebelum berkomentar itu coba pikir dulu perasaan orang lain gitu. Jadi kita posisikan gitu, kalau misal kita mendapat komentar yang akan kita berikan itu ke diri kita sendiri, itu tuh buat kita sendiri tuh sakit gak sih gitu, atau ini berlebihan gak sih gitu. Jadi mulai dari empati dulu sih menurut aku. Ya tuh kadang orang-orang itu terlalu cepat untuk mengetik atau terlalu cepat untuk mengekspresikan sesuatu melalui komentar tanpa memikirkan dampaknya itu seperti apa. Misal melihat sesuatu hal yang lucu, tapi lucunya itu bukan untuk bercandaan gitu. Kadang kita juga ikut-ikutan gitu loh di komentar itu, kayak oh iya ini lucu banget, padahal tanpa kita ketahui kalimat yang kita berikan kepada orang tersebut itu bisa saja memang menurunkan kepercayaan diri dari orang tersebut. Setuju banget nih aku sama Teh Fatin. Selain itu juga edukasi tentang cyberbullying itu harus semua orang tuh tahu, karena biar semua orang tuh tahu nih dampak psikologisnya tuh apa aja sih dari perilaku cyberbullying ini sendiri gitu. Benar banget. Nah, jadi kalau orang yang udah paham ya sama dampaknya itu, kemungkinan itu mereka akan
lebih hati-hati lah ya untuk berbuat kelakuan yang tindakan cyberbullying itu akan berkurang lah pastinya. Pasti. Terus juga menurut aku seperti support dari keluarga dan lingkungan juga sangat penting ya, karena kalau misalkan ada teman yang ada teman atau misal ada keluarga nih yang jadi korban cyberbullying, kita itu bisa bertindak, jangan malah ikut diam atau ironisnya malah ikutan sama orang yang melakukan cyberbullying tersebut. Ya, aku setuju banget sih, karena minimal itu kita bisa memberi dukungan supaya korban itu nggak merasa sendirian gitu. Benar. Nah, misalnya nih, saat kita melihat postingan seseorang, kita itu sebenarnya punya pilihan untuk memberikan komentar, mau positif atau negatif gitu. Jadi ya teman-teman dan siapapun yang melihat video ini, kalau misalkan kita nggak bisa berkata baik, setidaknya kita tidak usah memberikan komentar yang itu bisa menyakitkan orang lain. Iya, benar banget. Karena kadang itu diam itu jauh lebih baik daripada menambah luka buat orang lain, teman-teman. Sebaliknya nih, komentar positif itu juga bisa memberikan pengaruh yang besar agar seseorang tuh kayak merasa, oh aku nih disemangatin, aku dihargai nih sama orang lain. Jadi motivasinya dia untuk berkembang lebih baik lagi di kehidupannya tuh pasti juga bakal berpengaruh ke dampak yang positif kayak gitu teman-teman. Dari pembahasan kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa cyberbullying itu bukan hal yang sepele dan memiliki dampak yang bisa sangat serius bagi kesehatan mental seseorang. Nah, ya. Jadi mulai dari diri sendiri nih untuk lebih bijak dalam berkomunikasi atau dalam menggunakan media sosial, karena setiap kata atau setiap kalimat itu pasti punya dampak. Benar banget. Jadi jangan lupa untuk lebih empati sebelum berkomentar atau bertindak di media sosial, karena di media sosial itu benar-benar sangat luas dan itu tuh diakses dari banyak orang gitu, mulai dari umur yang kecil gitu, mungkin mereka udah mengakses media sosial. Jadi kita harus mulai berempati sebelum berkomentar. Nah, kalau kesadaran itu tuh bisa meningkat ya teman-teman, yang pastinya lingkungan digital itu pasti bakal lebih aman lagi, bahkan lebih positif lagi untuk digunakan semua orang. Apalagi sekarang tuh kayak pengguna media sosial kan gak cuma orang dewasa aja nih, banyak sekarang juga. Iya kayak gitu. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok 2 yang dengan tema cyberbullying ini. Sebagai penutup, aku membawakan kata-kata yaitu stop cyberbullying.